Dulunya, ini adalah jawaban-jawaban yang masuk kategori tidak bisa diterima. Tapi sekarang, mengalir biasa dengan ringan, seperti melakukan rutinitas yang sifatnya mudah. Semudah menelan ludah. Dan yang wajar, sewajar minum air. Jawaban ini nyaris kita jadikan alasan untuk segala hal. Males, mager, ngantuk, pewek, gabut, teler, bete, nggak mood, bodoh. Untuk menjadi sebuah tiket agar bisa lolos melakukan hal-hal yang sebetulnya penting seperti bersekolah, belajar, bersosialisasi, berkuliah, bekerja. Ayo dong sekolah. Males. Yuk ibadah dulu. Mager. Nanti gimana kalau semua udah normal, kamu jadi malas begini? Bodoh. Katanya pengen cepat dewasa. Tapi lewat kata-kata di atas, kita seakan mendapat akses untuk lolos. Akhirnya, kita gak melakukan semua hal yang justru membuktikan kedewasaan kita. Berbakti, bertanggung jawab, bersimpati, berempati, bersemangat, bekerja keras. Sekarang, kalau kata malas menjadi dasar kamu menjalani setiap detik dengan tanpa pikiran dan tujuan, menurut kamu, akhirnya kamu akan kemana? Bayangkan seorang supir Gojek, kerja dari subuh sampai larut untuk bayar sekolah anaknya, yang menolak pendidikan beratas dasarkan malas. Bayangkan perasaan seorang anak yang sendirian menunggu dijemput di tempat les sampai malam karena orang tuanya sedang rebahan dan berujar, aduh, mager. Jadi apa dunia ini kalau semua orang apa-apa jawabnya, ya aku males. Termasuk beribadahkah? Termasuk menyiapkan beberapa jam saja dari 24 jam kali 7 yang kamu dapat setiap minggu. Harganya mahal banget kah? Sebentar aja berterima kasih kalau masih bisa makan. Tuhan sudah begitu baik. Sebentar aja nyanyi dengan sepenuh hati untuk Dia. Tenang, nanti malam bisa Spotify-an lagi. Sebentar aja bahas firman sama anggota gereja. Tenang, Netflix kamu gak kemana-mana. Susah banget kah? Begitu berat kah? Beban sekali kah? Dia yang sedang menunggumu datang dengan penuh harap. Kemudian berhadapan denganmu yang menatapnya dingin dan berkata, sorry, aku lagi malas. Shalom Inisius. Mari sama-sama memuji Tuhan. Come on, clap your hands. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can't afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. Amen. And I only wanna
Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ini kami Tuhan datang ke hadirat-Mu Yesus untuk menyembah-Mu. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at His cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Yes, I am yours, Jesus. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow, so here I bow
Shalom Enis Youth, sebelum kita memulai sharing firman kita, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Kau masih memberikan kasih yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa beribadah secara online. Biarlah ya Tuhan Kau yang berkati hamba-Mu ya Tuhan untuk dapat menyampaikan dengan baik apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan Kau juga berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan supaya dapat tetap fokus dan konsentrasi dalam mendengarkan sharing firman ini ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, apa kabar kalian semua? Senang banget bisa bertemu lagi di Enis Youth Online Service. Dan aku berdoa supaya teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, baik, dan pastinya dilindungi sama Tuhan. Amin. Oke, I'm so excited today. Kenapa? Karena bulan ini tema bulan kita membahas sebuah fenomena yang saat ini aku rasa cukup mewabah di kehidupan orang Kristen. Khususnya anak muda seperti kita. Yaitu Malas Ibadah Online Series. Malas Ibadah Online Series. Ada tanda tanya di situ. Itu adalah pertanyaan buat kita semua. Nah, saat awal pandemi, kebanyakan dari kita semangat banget buat ibadah online. Ingat gak? Bulan Maret tahun lalu, pas kita baru pertama kali mau online service, kita begitu ada uploadan dari NDC Youth atau mungkin NDC Ministry, langsung buka YouTube kita, langsung ibadah. Nah, apakah kita masih memiliki semangat yang sama? Apakah kita masih memiliki api yang sama? Itulah pertanyaannya hari ini. 2 minggu yang lalu, Ko JJ sudah bahas mengenai apa itu ibadah. Dan minggu lalu, Ci Jesslyn udah bahas juga mengenai kekuatan ibadah. Apa sih bedanya orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah? Apa sih efek ibadah dalam hidup kita? Kita udah bahas itu semua. Nah, hari ini judul sharing firman kita adalah sudah malas ibadah online. Lagi-lagi ada pertanyaan di situ. Sudah malas ibadah online. Kita akan bahas mengenai alasan-alasan mengapa kita malas ibadah secara online. Dan gimana sih caranya supaya kita bisa melawan alasan-alasan tersebut. So, without further ado, mari kita bahas. Oke, yang pertama, alasan kenapa kita malas ibadah online. Yang pertama adalah beda rasanya. Alasan pertama, beda rasanya. Ini adalah alasan yang cukup sering aku dengar dari anak-anak muda di sekitar aku. Mereka bilang ibadah online itu gak seseru ibadah onsite kurang hype. Hadirat Tuhannya gak berasa katanya. Kalau lagi di onsite kita bisa sambil nangis-nangis pas lagi penyembahan kan, nangis-nangis meler sampai ingusan semua. Kemudian bisa lompat-lompat bareng sama teman-teman, hype kan, angkat tangan, wow gitu kan. Tapi kalau lagi online, ya kanan kiri gak ada siapa-siapa. Sendirian, lompat sendirian, nyanyi sendirian. Katanya kurang hype. Nah, kalau aku boleh tarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan tersebut, aku bisa tarik kesimpulan bahwa seringkali kita fokus kepada perasaan yang kita dapatkan saat beribadah. Kita hanya fokus kepada apa yang kita dapatkan, perasaan yang kita dapatkan saat kita beribadah. Yuk sama-sama kita buka di 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 12. Aku bacain ya. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini? Dikatakan gempa ada datang, tapi Tuhan tidak dalam situ. Api datang, angin ribut datang, angin besar datang, tapi Tuhan tidak ada di situ. Yang kita bisa pelajari adalah jangan hanya fokus kepada apa yang kita rasakan. Dalam ayat ini, Nabi Elia belajar bahwa terkadang Tuhan memilih untuk bekerja melalui hal-hal yang tenang, melalui cara-cara yang lebih tenang. Bukan yang spektakuler, bukan yang hype, tapi cara yang tenang. Dia tidak selalu membutuhkan sesuatu yang spektakuler, atau hype, atau seru, atau sampai bikin kita nangis-nangis untuk bekerja dan berbicara kepada kita. Ketika kita beribadah, memuji menyembah Tuhan kan, haleluya, haleluya segala macam. Kita tidak harus mengejar suatu pengalaman atau perasaan tertentu yang kita rasakan dalam kita beribadah.
seolah-olah membuat kita merasakan kehadiran Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Akan tetapi, fokus utama kita harusnya adalah kita fokus kepada Tuhan itu sendiri, bukan apa yang kita rasakan. Kita memuji menyembah Tuhan. Apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, ya kan? Kita memberikan pujian kita, memberikan penyembahan kita buat Tuhan. Apakah itu artinya kita fokus sama perasaan kita sendiri? No. Yang paling harus kita fokuskan adalah Tuhan itu sendiri. Apakah pujian dan penyembahan gua menyenangkan hati Tuhan? Seperti itu guys. Yes, kita ibadah itu supaya kita bisa diisi lagi dengan makanan rohani. Diisi lagi dengan hadirat Tuhan. Dapat rechargement dari Tuhan. Tapi jangan lupa, ibadah juga merupakan ungkapan rasa syukur kita terhadap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus do our part dalam beribadah. Kita memuji menyembah Tuhan dengan tulus. Online maupun onsite sama aja kok. Yang penting hati kita tulus atau enggak dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan fokus ke hype, jangan fokus ke nangis-nangisnya, jangan fokus ke spektakulernya, jangan fokus ke apa yang kita rasakan. Jangan fokus sama perasaan kita sendiri saat beribadah. Tapi kita harus belajar untuk fokus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Meskipun secara online. Dan aku percaya ketika kita benar-benar serius, benar-benar fokus dalam memberikan yang terbaik buat Tuhan, maka ya hadirat Tuhan itu akan turun sendiri. Seperti itu guys. Intinya jangan fokus sama apa yang kita rasakan, tapi fokus kepada Tuhan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, alasan mengapa kita malas beribadah. Nanti aja deh. Alasan kedua, nanti aja deh. Ayo siapa yang sekarang ini, kalau misalnya setiap minggu ada di upload YouTube, NDC Youth Online Service, baru ibadahnya mungkin besoknya, atau mungkin malah gak ibadah sama sekali. Ya memang lah, kalau ibadah online itu salah satu yang membuat kita malas adalah distraction atau gangguan yang begitu banyak. Kita terdistract dengan kesibukan, dengan keasikan kita sendiri, akhirnya kita menunda untuk ibadah online. Nanti deh, nanti mulu, dan akhirnya gak ibadah sama sekali. Banyak hal yang membuat kita menunda ibadah. Mungkin, drakor. Sekarang kan drakor lagi happening banget tuh, apalagi pas lagi zaman pandemi seperti sekarang. Banyak kan orang di rumah, gak tahu mau ngapain, kerjaan udah kelar. Ya udah drakor, gitu kan. Sekolah udah kelar, drakor. Ya kan. Satu episode lagi deh. Udah kelar satu episode lagi deh, kayaknya masih bisa deh. Toh juga nanti ibadah online-nya akan stay kok di YouTube-nya. Nah, akhirnya satu episode terus sampai malam 20 episode dan akhirnya kita nggak ibadah gitu. Atau mungkin main game. Another round deh, masih bisa lah waktunya. Masih bisa lah satu round lagi. Kemudian main sampai subuh, kecapean dan akhirnya lupa ibadah juga besoknya. Atau mungkin kalian keluar rumah pas weekend. Sekarang kan udah bukan PSBB lagi, apa sih namanya? Ya lupa namanya. Cuman intinya kita udah bisa keluar rumah kan. Nongkrong sama teman-teman, tapi harus dengan prokes ya teman-teman ya. Jangan nongkrong yang gak jelas juga. Dan ketika kita nongkrong sama teman-teman, akhirnya pas pulang udah malas ibadah online. Dan lagi banyak juga nih, ini ada satu sisi yang lain. Ketika kita ada di luar, kita lagi melakukan suatu hal, kita sekaligus juga beribadah online. Jadi kita lagi nongkrong sama teman-teman, terus pakai headset, HP. Ini lagi online service. Cuman kuping sini dengerin teman ngobrol, kuping sini dengerin si PW-nya atau khotbahnya. Efektif gak? Ya enggak lah teman-teman semua. Kita gak akan fokus dan kita gak akan dapat apa-apa. Percuma. Mendingan kita di rumah, kita fokus untuk mendengarkan firman, mendengarkan pujian penyembahan gitu. Nah, untuk melawan distraction atau gangguan-gangguan tersebut, yang harus kita lakukan adalah disiplin. Gak ada cara lain, disiplin. Kita harus belajar mendisiplinkan diri kita sendiri untuk menyiapkan waktu dan tempat yang terbaik untuk beribadah online. Sama-sama baca yuk di Ibrani 12 ayat 10-11. Yuk. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ingat, memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kita harus mau dibentuk guys, kita harus mau melatih diri kita sendiri untuk dapat fokus dan memberikan yang terbaik buat Tuhan.
kita harus berlatih diri untuk disiplin. If you really love God, kalau kamu benar-benar cinta sama Tuhan, then you'll give the best time and place for Him. It's okay kok nonton drakor, it's okay main game, nongkrong, asal kita mematuhi prosedur kesehatan juga. Tapi kalau udah sampai membuat kita jadi tidak beribadah, ya artinya ada yang salah dalam prioritas kita. Set your priority. Kalau misalnya kita cinta sama seseorang, kita sayang sama seseorang, mungkin pasangan atau mungkin siapapun itu, kita pasti akan memprioritaskan dia dibanding orang lain, dibanding hal-hal kita yang lain. Nah, kalau kita memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain dibandingkan waktu beribadah, artinya apa? Coba jawab sendiri. Latih diri kita untuk memprioritaskan Tuhan, untuk fokus beribadah. Kalian bisa menentukan jam ibadah kalian setiap minggunya. Jadi kalian bisa set nih misalnya. Waktu ibadah itu misalnya kalian set setiap Sabtu jam 4 sore. Begitu diupload langsung kalian beribadah. Kalau kalian sudah menentukan seperti itu, ya kalian harus melakukannya. Jangan sampai kalian bikin janji yang melewati jam 4 itu. Jadi bertabrakan dengan jam 4 itu. Artinya kita harus menghentikan semua kegiatan, semua drakor, semua games, semua nongkrong-nongkrongan dan lain-lain untuk beribadah online secara fokus. Selain itu, kita juga harus memilih tempat yang terbaik untuk kita bisa fokus. Jangan di tempat berisik, apalagi sambil nongkrong guys. Intinya jam 4 langsung masuk kamar. Kalau perlu kunci pintunya, taruh di depan pintu kalian. Lagi ibadah online Endisiut misalnya gitu. Jadi biar orang gak ada yang gangguin kalian. Ya, jadi kalian bisa fokus untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman. Di Ibrani 12 ayat 28-29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. So, dikatakan bahwa kita harus beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan hormat dan takut. Teman-teman semua, apakah dengan kita nongkrong sambil beribadah itu artinya kita hormat dan takut sama Tuhan? Apakah dengan kita sambil nonton drakor setengahnya, sambil setengahnya juga dengerin firman Tuhan, itu adalah sikap yang hormat dan takut sama Tuhan? No. Kita harus memberikan hati kita sepenuhnya fokus untuk mendengarkan Tuhan. Ya, kita ibadah online cuma berapa jam sih? Paling sejam kalau ibadah online Endisiut kan 1 jam kurang lebih ya. Dan kemudian ada circle online. Taruhlah 2 jam lah sehari. Seminggu, 2 jam seminggu. Apakah itu adalah waktu yang banyak dibandingkan dengan 1 minggu itu full kalian? Bukankah itu suatu hal yang kecil sebenarnya, waktu yang kecil untuk kalian bisa berikan buat Tuhan? Masa segitu aja gak mau kasih buat Tuhan fokus sih? Oke? Itu yang kedua. Yang kedua, kita harus tetap set our priority. Bahwa Tuhan adalah prioritas kita. Jangan sampai kita gak beribadah cuma karena hal-hal lain yang nge-distract kita. Kita jauhkan diri dari distraction itu sementara dan kita fokus sama Tuhan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau online gak terasa komunitasnya. Nah ini nih, ini adalah hal yang membuat aku sedih secara pribadi. Ibadah online memang membuat kita seakan sendirian ya. Gak ada real eye contact sama yang sharing firman. Gak ada lagi jemaat lain di kanan kiri kita. Gak ada orang yang nyanyi bareng sama kita. Lompat juga sendirian. Akhirnya kita jadi malas ibadah karena gak terasa seperti sebuah komunitas. Karena kita gak bareng-bareng sama orang ibaratnya. Kan gereja biasa rame-rame. Nah ini sekarang di kamar sendirian gitu kan. Jangan malah mundur teman-teman semua. Justru ketika kita menginginkan komunitas itu, kita harus melangkah maju. Bahkan ketika di ibadah online pun kita bisa melangkah maju kok. Yaitu jawaban ada di circle. Kita punya komunitas guys. Kalau kalian cuma nonton ibadah online tanpa kalian ikut komunitasnya, circle kalau di Endisiut, atau mungkin komsel-komsel lain di gereja-gereja lain, ya sama aja bohong, kita gak akan ada komunitasnya gitu. Kita cuman kita bermuji menyembah Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita nggak ada komunitas di mana kita bisa saling sharing, gitu. Semua orang butuh komunitas, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini. Era pandemi adalah di mana kita benar-benar harus
menyerahkan diri sama Tuhan, situasi gak menentu, dan kita butuh teman-teman yang bisa mendorong kita untuk lebih maju lagi, guys. Iya sih memang kita circle secara online, ngobrolnya lewat layar laptop, HP, Zoom meetings, dan sebagainya. Iya memang belum bisa bertemu secara langsung, tapi kita tetap bisa berkomunitas secara online. Kalau kalian hanya ibadah online tapi kalian nggak ikut circle meetingnya, ya kalian nggak akan kerasa komunitasnya seperti yang aku bilang. Gitu. Dan circle itu juga adalah bagian dari ibadah online. Circle itu adalah bagian dari ibadah online. Kita bisa sharing sama teman-teman dan leader kita, saling support, menguatkan satu sama lain di tengah keadaan ini. Kita butuh komunitas dalam Tuhan, guys. Yuk sama-sama buka di Ibrani 10 ayat 24-25. Oke? Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau kalian merasa sendirian ketika kalian beribadah online, jangan malah menjauh. Kita mesti ikut circle-nya, kita ikut komselnya. Disitulah kita bisa ngerasain berkomunitas. Kita masih tetap bisa saling care satu sama lain kok, biarpun secara online. Oke? Itu dia 3 alasan besar yang menurut aku sangat mengganggu kita, sangat membuat kita malas beribadah secara online. Supaya kita bisa melawan rasa malas dalam ibadah online, kita gak boleh hanya fokus sama apa yang kita rasakan ketika beribadah online. Kita harus fokus untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita juga harus mendisiplinkan diri. Set your priorities, memberikan waktu dan tempat yang terbaik supaya kita gak ke-distract dengan hal-hal yang membuat kita terganggu, menunda, dan gak fokus beribadah. Selain itu, kita juga harus tetap mendekatkan diri di dalam komunitas, circle atau komsel. Tetap ikut circle meetings, jangan malah menjauh cuma karena online gitu. Jangan malah menjauh cuma karena online. Justru karena kita lagi gak bisa tatap muka beneran, kita lebih butuh lagi untuk berkomunitas dalam circle. Oke guys, ada sebuah quote dari Joyce Meyer. The key of having God's abundant life is keeping Him in His rightful place in our priorities. Kunci untuk memiliki hidup yang berlimpah dalam Tuhan adalah memberikan tempat terbaik untuk Dia di dalam daftar prioritas kita. Memberikan tempat yang terbaik. Ibaratnya nih kalau misalnya ini prioritas kita nih ada tangga nih, dia paling atas. Gitu. Kalahkan rasa malas kita. Prioritaskan Tuhan. Ketika Tuhan yang jadi prioritas kita, maka aku yakin either onsite kayak mau online kayak, kita tetap bisa merasakan kasih dan hadirat Tuhan. Yang penting apa? Hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan? Untuk mencari message Tuhan dalam hidup kita. Seperti itu guys. Oke, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas pelajaran hari ini. Kami diingatkan kembali ya Tuhan untuk memprioritaskan Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Kami gak mau terganggu ya Tuhan dengan segala kebisingan, dalam segala gangguan, distraction yang ada ya Tuhan. Kami mau tetap fokus untuk beribadah secara online. Kami gak mau malas lagi Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu. Kami ingin menyatakan bahwa kami bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang begitu hebat, begitu baik seperti Engkau. Dan kami juga berdoa ya Tuhan supaya hari ini Tuhan hidup kami diubahkan, kami bisa lebih rajin lagi, kami bisa lebih mengerti ya Tuhan bahwa ibadah online itu adalah sesuatu yang penting, ibadah itu adalah sesuatu yang penting, mau online mau onsite, semuanya adalah pertemuan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, biar Kau yang berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam kesehatan mereka, dalam apapun yang mereka lakukan, biar Kau yang bertahta atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke guys, hari ini kita selesai dan kita akan tergabung dalam circle. Jangan lupa ya, ikut circle ya. Langsung kontekan sama circle leader sekalian, jangan ada yang kemana-mana, dan have a great discussion. God bless.